wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Oh ya teman-teman, dan tidak lupa saya selalu juga mendoakan ya, semoga khususnya untuk teman-temanku yang menjalankan ibadah puasa, semoga ya di tengah sensasi-sensasi yang dihadapi ya kan, tetap bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik ya. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa ya, saya Mam Sakira akan membagikan sedikit tips ya ke kalian agar selalu tetap semangat ya kan, agar selalu tetap ya punya motivasi ya untuk bisa sembuh dari yang namanya GERD, apalagi anxiety psikomatis ya. Jadi teman-teman ya, mungkin banyak ya, banyak ya di antara kalian yang bertanya ke saya ya, coba dong Mam Sakira bahas, pokoknya banyak lah ya masukan ke saya ya untuk membahas ini, itu secara medisnya seperti apa ya. Jadi teman-teman ya, di video kali ini saya tidak akan membahas ya GERD anxiety psikomatis ini secara medis ataupun secara klinis ya teman-teman ya, karena saya juga bukan tidak masih awam ya di bidang itu ya, dan saya pun tidak ya punya ilmu ya pengetahuan di bidang itu ya teman-teman ya. Jadi selama ini apa yang saya sampaikan, apa yang saya share ya ke kalian ya teman-teman ya, itu ya cuman betul-betul ya pengalaman ya yang saya angkat dari apa yang saya alami ya teman-teman ya, pada saat ya dulu saya pernah mengalami yang namanya anxiety psikomatis ya. Jadi saya tidak akan membahas ini secara klinis ataupun medis ya. Mungkin kalian banyak ya lihat di video-video sebelumnya ya, apalagi yang mengikuti video saya dari awal ya sampai saat ini, itu ya mungkin gak ada ya membahas tentang ya anxiety psikomatis ini secara medis ataupun klinis ya, karena memang saya ya tidak terlalu membahas itu, karena selain saya bukan ahli di bidang itu ya kan, saya cuma ibu rumah tangga biasa ya. Terus saya juga takut nanti kalau misalnya menyampaikan apa yang saya tahu ya tentang itu, saya takut nanti salah paham ya teman-teman ya, dan teman-teman pun akhirnya nanti menangkapnya akan salah tanggap ya. Jadi makanya saya banyak membahas tentang bisa sembuh dari anxiety ini, betul-betul apa yang saya lakukan ya untuk bisa sembuh, apa yang membuat saya sembuh ya teman-teman ya. Jadi saya lebih membahasnya itu lebih ke secara spiritual ya teman-teman ya. Karena kenapa ya? Karena seperti ini teman-teman, mungkin kalian menganggap ini mungkin sesuatu yang masa sih bisa ya kan, karena sebenarnya itu sudah tersugesti ya teman-teman ya di dalam pikiran kita ya, di alam bawah sadar kita. Jadi soalnya saya juga dulu seperti itu teman-teman. Jadi pada saat merasakan anxiety psikomatis itu ya, misalnya kalau ada sedikit pada tubuh kita yang nggak enak ya kan, itu biasanya yang langsung kita ingat itu apa, oh ya aduh takut ya kan, takut nanti kenapa, terus yang dipikirkan itu aduh saya harus ke dokter nih. Padahal itu cuman ketakutan yang ya sebenarnya ya teman-teman ya, mungkin saya yakin ya kalian yang masih mengalami anxiety psikomatis, apa yang kalian takutkan itu saya yakin juga tidak ada yang terjadi ya kan. Jadi cuma sekedar kayak halu saja ya kan. Nah jadi karena kenapa, karena semakin kita mengikuti ya teman-teman ya, kayak saya dulu lah, saya contohkan saya sendiri lah ya, aduh kok sakit, kok telinga saya berdenging ya, dingin, terus aduh kok kayak ada rasa pokoknya nggak enak lah di bagian telinga ya kan, terus kayak hidung kayak kerasa ngapet ya, yang dipikirkan langsung aduh saya harus pengen ke THT. Kayaknya kalau nggak ke THT itu kayaknya belum belum
kayaknya belum enak aja, ya akhirnya ke THT, ya kan. Ternyata pas periksa THT hasilnya semua baik, ya. Terus nanti ada lagi misalnya, kok saya ini kok kayaknya sering kayak apa ya, nyeri sendi atau kayak sering pusing kayak apa gitu kan. Terus aduh, saya kemana lagi ya, saya kayaknya. Jadi kalau kita terlalu mengikuti ya teman-teman ya, pikiran buruk kita ya, padahal sebenarnya ya teman-teman ya, tubuh kita ini ya insya Allah nggak kenapa-kenapa ya. Pada saat kita selalu mengikuti ya hawa nafsu kita, pengen misalnya sedikit sakit periksa, sedikit sakit periksa, itu nanti akan seakan itu nanti kita akan ya teman-teman ya, akan begitu terus ya. Akhirnya nanti sampailah ke mungkin kalian pernah mendengar ya istilah kayak di medisnya itu hipokondria. Jadi kita ini terlalu takut akan keadaan tubuh kita sendiri ya, padahal itu sudah tahu hasilnya baik-baik saja tapi masih takut. Nanti kalau kita semakin menuruti ya nafsu seperti itu ya, bisa jadi nanti kita akan ya mengalami gangguan yang namanya hipokondria tadi ya. Jadi harus cepat-cepat bagaimana caranya ya teman-teman, kita harus ya, oh ya ya saya tahu ya kalau anxiety ini seperti ini ya. Tapi bukan berarti saya ya teman-teman ya, kemarin juga ada yang tanya ke saya, apakah saya harus tahu Mam Syakira ilmu tentang anxiety? Kalian nggak perlu tahu ya, ya cuman sekedar tahu boleh. Oh ya, anxiety ini gangguan kecemasan yang berlebihan ya kan. Karena apa? Karena terus psikomatis itu apa ya, itu karena efek dari pikiran akhirnya berefek ke tubuh ya, karena pikirannya terlalu dikuasai sama pikiran buruk ya, ketakutan yang nggak bisa dikontrol lagi ya kan, akhirnya berefek ke tubuh, kayak keluar keringat dingin, kayak jantung berdebar-debar ya, kayak misalnya tiba-tiba badan ini kayak lemas, kayak bukan diri kita ya kan. Itu adalah psikomatis ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu tahu ya, oh gini kalian korek-korek semuanya sampai ya nyari-nyari di searching di Google ya psikomatis gini panjang, sampai yang adanya nanti kalian akan semakin terbebani ya kan, akan semakin apa ya, menjadi bukan tambah bisa lepas, nanti akan kepikiran terus ya teman-teman ya. Nanti kepikiran terus akhirnya masuk ke alam bawah sadar ya kan. Soalnya kalau orang mengalami anxiety ini ya teman-teman ya, dia lebih cepat menangkap ya hal-hal yang buruk ketimbang yang baik ya teman-temannya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu apa ya, kayak terlalu harus tahu nggak Mam ilmunya seperti apa, nggak perlu tahu, cuman sekedar tahu ya sudah ya. Kalau sekedar tahu, oh ya saya seperti ya sudah, langsung bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri, karena kita bisa sembuh dari anxiety psikomatis ini ya teman-teman ya. Orang tidak bisa mengendalikan diri kita, yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri ya, yang bisa melawan pikiran buruk ya teman-teman, yang selalu muncul di pikiran itu ya, itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita mengontrolnya pakai apa, mengendalikannya seperti apa ya, kita mainkan perasaan kita ya. Perasaan itu di mana sih? Di hati ya kan, di hati ini, di kolbu kita. Jadi kita mainkan perasaan kita menggunakan hati kecil kita. Oh iya ya, jadi jangan sampai ya kita termakan sama logika-logika yang jadi logikanya ini nggak usah terlalu main ya teman-teman, yang ada di pikiran, apalagi pikiran buruk ya kan. Jadi kita gunakan ya, kita mengendalikannya seperti apa, seperti yang saya katakan tadi ya, dengan hati kecil kita. Coba tanyakan lagi ke hati kecilmu ya. Jadi seperti itu ya. Sama kayak misalnya contoh kecilnya lah, misalnya kalau kalian misalnya pada saat normal dulu, pada saat kalian misalnya atau kaget melihat sesuatu, terus kaget ya, terus cemas ya. Biasanya kalau orang-orang yang misalnya terus menghadapi misalnya kayak perjalanan ya kan, hampir misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya kita kan langsung nyebut ya Allah ya Allah ya Allah ya kan. Jadi seperti itu. Jadi pasti yang kita ingat itu siapa ya, pasti kita langsung yang kita ingat itu yang ada di hati kecil kita ini, pasti kita mikirnya kan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, pasti kan seperti itu. Jadi sama ya teman-teman. Jadi pada saat ada pikiran buruk itu muncul, kendalikan dengan apa ya, dengan hati kecilmu ya, dengan bertanya lagi ke hati kecilmu, ajak lagi ngomong, kenapa sih saya harus takut ya. Oh iya ya, saya punya Allah ya,
Karena tanpa disadari ya teman-teman ya, pada saat kita ya mengalami ketakutan, walaupun kayak kalian dulu lah misalnya sebelum mengalami anxiety, pada saat takut, pada saat kaget, pada saat pasti kan yang disebutkan nama Allah ya kan. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nggak terjadi bahkan gitu ya. Nah sama, jadi pada saat kalian ya dikuasai sama pikiran buruk, ingat lagi Allah. Ya ingat lagi Allah, karena itu akan otomatis nanti kita akan terhubung dengan Allah, dan nanti lama-lama nanti akan mereda sendiri ya teman-teman ya, kecemasan berlebihan itu ya. Jadi saya bukannya ya, memang ya namanya kita berobat itu kan ikhtiar ya, tapi saya cuman sekedar menyampaikan ya teman-teman ya, jangan sampai pada saat kita ya, apalagi kan kalian tahu ya kan, orang mengalami gangguan kecemasan ini ya, itu sebenarnya yang terganggu itu kan bukan fisiknya ya teman-temannya, bukan fisiknya, tapi apa ya, ini perasaannya ya, perasaan hati, apa ya kalau bilangnya itu seperti apa, jiwa ya kan. Jadi jangan sampai pada saat ya kita dibodoh-bodohi sama pikiran buruk tadi teman-teman ya, aduh sakit ini langsung ke dokter, aduh sakit ini langsung ingatnya ke dokter, aduh pengen periksa ya. Karena kenapa teman-teman, saya juga dulu seperti itu. Kalau kalian misalnya terlalu mengikuti sikap seperti itu ya, yang adanya nanti akan memperburuk ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah tahu kalian misalnya mengalami anxiety ya, boleh ya, nggak apa-apa ya, namanya kita juga akan ikhtiar berobat ya, tapi jangan hanya terpaku pada satu itu saja ya, pengobatan yang namanya medis. Karena kan kalau medis kan biasanya kita kan yang dikasih apa sih, obat ya kan, obat. Padahal sebenarnya kalau orang mengalami psikomatis itu sebenarnya kan bukan fisiknya yang terganggu ya kan. Ya manusia ini kan ada dua, seperti saya sudah pernah bahas di sebelumnya ya. Kita ini kan terdiri dari apa sih, jiwa dan raga. Raga ini ya fisik kita, jiwa ini roh kita yang menggerakkan badan kita, ini kan roh ya. Kalau nggak ada roh kita kan sudah mati ya kan. Nah jadi roh, jadi yang keganggu itu kan roh. Cuman kalau bahasa medisnya kan, kalau gangguan misalnya jiwa kita yang terganggu ya kan. Jadi roh ini pemiliknya siapa sih ya, pemiliknya siapa? Kan Allah ya kan, yang menggerakkan roh ini kan Allah. Jadi sama lah ibarat kayak HP. Kalau kalian misalnya HP-nya rusak, kalian bawa ke mana? Ke tukang servis HP kan, bukan ke tukang servis ban, bukan kan, bukan ke tambal ban ya kan. Pasti bawanya sesuai ke yang ahlinya, yang ahli menservisnya. Kalau HP ya ke konter HP di tukang servis HP ya kan. Terus kalau mobilnya rusak ya ke bengkel, ada mekanik yang perbaiki ya kan. Ya sama, kita ini yang bermasalah ini kan rohnya ya. Terus pemilik roh ini siapa sih? Pemilik roh ini siapa? Allah ya kan, Tuhan ya kan. Jadi kita mintanya sama siapa untuk diperbaiki? Sama Allah. Itulah maksud saya ya teman-teman ya, kenapa saya selalu yang memberikan ya, menyampaikan ke kalian semuanya, agar kalian itu lebih, mungkin selama ini ya tahu, cuman kalian belum betul-betul ya minta ya, belum betul-betul kalian itu kayak yakin ke Allah ya teman-teman ya. Mungkin selama ini kalian masih yakinnya itu sama obat yang kalian minum atau sama dokter yang kalian kunjungi ya. Atau dokter juga pemiliknya siapa sih, yang menggerakkan siapa sih, kan Allah ya kan. Jadi itulah maksud saya ya teman-temannya, sering menyampaikan ke kalian ya. Makanya saya tidak terlalu membahas ini secara medis ataupun secara klinis ya. Kalau kalian pengen bertanya secara klinis itu ya silahkan kalian ke ahlinya langsung, ke dokternya, nggak masalah ya. Saya ingin lebih membuka ya perasaan hati kecil kalian ya, agar lebih ya, kalau pengen sembuh, apalagi yang masih sering mengeluh ya, kok lama sekali sembuhnya ya, saya sudah menerapkan ini 3P, saya sudah olahraga, saya sudah ini. Kalian yakin ya itu cuma ke situ, oh ya saya yakin kalau saya menjalankan 3P nanti bisa sembuh. Nggak bisa di situ saja ya teman-teman ya. Kalian harus yakin ya bisa sembuh ini juga atas pertolongan Allah ya, karena yang bermasalah ini adalah
jiwa kita, gangguan kecemasan ya, jiwa ya teman-teman ya, roh kita ini, pemilik roh itu siapa? Ke Allah. Jadi kita baliknya kalau betul-betul minta ke Allah ya, karena Allah yang bisa memperbaiki ya jiwa kita yang lagi gelisah, yang lagi apa ya, nggak karuan ya kan, atau cemas berlebihan ya, ya teman-teman ya, agar diperbaiki lagi ya kolbu kita itu ya teman-teman ya. Ya, saya harap kalian paham ya teman-teman ya untuk yang saya sampaikan ini ya teman-teman ya, karena saya kenapa ya, mungkin karena saya juga belajar dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi pada saat mendengar ya kayak teman-teman mengeluh kok nggak sembuh-sembuh ya, mungkin kalian kurang yakinnya di situ. Makanya saya sering menyampaikan, saya ulang-ulangi terus, coba ya minta ke Allah, betul-betul yakinnya ke Allah ya, mulai dirubah mindsetnya ya, tidak ketergantungan sama yang lain ya, bergantunglah pada yang memiliki roh kita ini ya teman-teman ya, pemilik jiwa kita ini. Insya Allah nanti akan tenang ya. Makanya di video sebelumnya juga saya pernah bahas pengobatan terapi Al-Quran ya, itu ada hubungannya teman-teman dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Karena saya bukan hanya sekedar ngomong ya, karena saya betul-betul melakukan itu ya, dan yang saya sampaikan ini teman-temannya betul-betul ya, itu yang saya rasakan ya. Kalau dulu mungkin saya aduh sakit ini, terus ke dokter terus dikasih obat, terus aduh mengeluh lagi, aduh kok gak sembuh-sembuh ya, kok kayaknya masih perasaannya kok tetap gelisah, tetap ini ya. Oh iya, akhirnya istilah titik balik, oh iya kenapa sih kita nggak sadar ya kan, kalau yang kita sudah tahu ya kan, gangguan kecemasan ini yang berlebihan ini berarti kita kan memang lagi, jiwa kita lagi keganggu ya teman-temannya. Kenapa sih kita nggak betul-betul mintanya sama Allah, selain baru kita ikhtiar ya teman-temannya. Jadi bergantunglah pada Allah ya. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah sampaikan ya kan, dengan cara apa kita, seperti yang saya bilang tadi ya, coba kamu mikir lagi deh ya, kamu mikir lagi ya, untuk kalian yang masih sering mengeluh, seperti yang saya bilang tadi, ini saya ulangi lagi ya. Ya, orang yang mengalami anxiety ini bukan fisiknya yang terganggu ya teman-temannya, tapi apa? Jiwanya. Tubuh kita ini terdiri dari dua ya kan. Jadi kalau raganya ada, kalau jiwanya nggak ada, kan sama aja dengan apa tadi? Berarti kita kan nggak ada ya kan. Nah jadi jiwa ini pemiliknya siapa sih? Roh ini pemiliknya siapa sih? Allah kan. Jadi mintalah ke Allah. Dengan apa? Dengan kita ibadah ya, dengan beribadah ya, dengan kalian mungkin dengan baca Al-Quran ya, terus betul-betul dipahami ya, karena memang banyak nikmat ya teman-teman ya, seperti yang saya alami ya, banyak nikmat yang saya dapatkan ya dari dulu saya mengalami anxiety ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih tahu agama ya kan, oh ya di Al-Quran kayak gini ya, oh ya sebenarnya obatnya itu sudah ada di Al-Quran ya. Kenapa kok kalian sering bertanya ke saya, obatnya apa sih? Saya madu habatus sauda ya teman-teman, itu saya belajar dari apa, dari Al-Quran, karena di situ ada penyembuh itu yang sering dibahas yang di Al-Quran itu madu, terus jinten hitam, atau yang kalau biasanya kita yang sudah diolah jadi minyak itu kan namanya kan habatus sauda ya kan. Jadi kita yakin di situ. Jadi saya betul-betul ya, oh ya yakin, nggak mungkin Allah bohong ya kan ya, nggak mungkin Allah bohong. Jadi kita yakinnya saja sudah di situ. Oh ya, terapkan saja itu, terapkan ya, madu terus habatus sauda. Terus kalau kalian misalnya campurkan dengan herbal yang lain juga boleh ya kan. Jadi seperti itu. Terus apa namanya itu, kalau kalian ke dokter biasanya kan periksa, oh ya biasanya kan kalau periksa ke dokter pasti dokternya kan ngomong begini, itu stres, karena stres atau terlalu banyak berpikiran buruk ya. Sama saja kan, di Al-Quran juga kan sudah disampaikan sama Allah, berprasangka baik ya kan. Apa bedanya ya, di Al-Quran sebelum dokter ada, Al-Quran sudah ada ayatnya ya kan, berprasangka baiklah. Karena kalau kita berprasangka baik, akhirnya kita lebih banyak bersyukur ya kan. Kalau kita banyak bersyukur sama dengan bahagia, tenang ya, kalau di istilah kedokteran akan menghasilkan hormon endorfin, hormon baik ya. Itu kan ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi coba kalian buka lagi ya hati kecil kalian ya teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya ya sudah ada obatnya di situ. Jadi berprasangka baik. Jadi bagaimana caranya kita pada saat ada pikiran buruk, kita harus
berusaha ya, aduh saya nggak boleh begitu, aduh ya ada Allah, berprasangka baik lagi. Saya harus menjaga hati saya. Kalau saya seperti ini sama saja saya dengan merusak hati saya. Karena intinya itu di sini. Kalau hati saya rusak, kan ada juga di Al-Qur'an ayatnya kan? Tunjukkan ya, ada ayatnya ya. Kalau yang itu baik, pasti nanti yang lainnya ikut baik. Jadi seperti sama kan, kalau kita ke dokter, pasti kan juga kan resepnya seperti itu. Nggak usah stres, jangan banyak mikir, santai aja, dinikmati aja hidup ya. Di Al-Quran sebenarnya kan sudah dibahas juga, sebelum ada dokter itu kan di Al-Quran sudah dibahas. Jadi mulai kita meyakini, saya juga seperti itu dulu teman-teman. Jadi memang ya berat ya, karena kita namanya orang ketakutan ya kan. Jadi yang dipikirkan bagaimana caranya harus cepat sembuh, harus cepat, aduh saya takut, aduh. Jadi sudah kelagapan duluan ya kan. Tapi balik lagi, karena kita ngerasa oh iya ya, kalau seperti ini juga nggak sembuh-sembuh. Karena yang kita minum obatnya itu untuk obat apa ya, terus nggak ngerasain efeknya, juga nggak sembuh-sembuh. Jadi ini buat yang masih sering mengeluh ya. Jadi video ini saya buat untuk khusus-khusus yang orang-orang yang masih sering mengeluh ya. Banyak yang jabri ke saya soalnya. Jadi saya sampaikan melalui video ini. Ya jadi itulah hubungannya ya teman-teman ya, saya bilang tadi ya. Jadi itu semuanya sudah di Al-Quran. Kalian terapkan aja. Ya terus nanti misalnya ya, oh aduh kok saya diuji seperti ini, kok usah mengeluh seperti itu. Di Al-Quran sudah ada ayatnya. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Allah saja yakin kok, ya itu sudah Allah yang ngomong ya. Kami itu mampu, masa ya Allah saja sudah ngomong mampu, masa ya Allah bohong ya kan. Jadi kita berpikir logikanya seperti itu aja lah ya. Otomatis ya pasti kita mampu, ya sudah dilewati saja ya, dinikmati, disyukuri. Dibalik kita berusaha itu walaupun memang berat ya, kita tetap harus jangan mau kalah dengan rasa syukur. Walaupun susah berat ya, tetap ya di hati kecil kita ini tetap ucapkan ya kata-kata bersyukur, alhamdulillah. Pada saat sensasi muncul, alhamdulillah ya Allah ya, nggak apa-apa diomongin seperti itu walaupun berat ya kan. Walaupun mungkin awal-awalnya nggak ikhlas ya, pada saat ketakutan ya kan, nggak jelas apa yang ditakutkan, terus ucapkan alhamdulillah, nggak apa-apa, itu sudah meringankan ya. Ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allah tahu aku mampu, aku yakin ya, aku juga pasti bisa. Jadi yakinnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga ya hati kecil kalian lebih lebih tersentuh lagi dengan apa yang saya sampaikan di video ini, agar lebih semangat lagi ya. Jadi itulah mengapa saya tidak pernah ya teman-teman ya membahas ini secara medis atau klinis ya, karena saya merasa saya sembuhnya itu ya teman-teman ya, karena betul-betul ya saya betul-betul itu banyaknya itu lebih mendekatkan diri ke Allah ya. Dan kalian juga boleh kayak minum vitamin, yang nggak ada ngelarang ya teman-teman. Minum vitamin untuk apa, kita namanya juga amanah kan, tubuh kita ini kan harus kita rawat ya, dengan kita mengkonsumsi kayak vitamin agar tetap sehat ya, karena tubuh kita ini juga kan pemberian Allah. Jadi kita kan harus merawat ya, amanah lah. Jadi kita menjaga tubuh kita ini untuk siapa, untuk diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf ya kalau ada misalnya saya sampaikan ini mungkin tidak mengenakan ya, atau ada mungkin yang bertolak belakang dengan pikirannya ya, terserah kalian lagi, saya kembalikan ke kalian lagi ya teman-teman ya. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini juga, saya pengennya kalian juga ya bisa ya teman-teman ya, makanya saya sampaikan sepertinya. Kalian harus bisa ya kan, yakin sama Allah dulu ya. Jadi bukan berarti aduh mam saya sudah doa, saya sudah baca Al-Quran, ada lagi itu yang japri ke saya sudah doa tapi kok 1 bulan dulu, itu nggak langsung ya teman-teman. Jangan aduh kok saya sudah baca Al-Quran, sudah zikir kok tidak ada perubahan ya, nggak usah pikirkan sembuhnya, sembuh itu milik Allah, yang penting kalian lakukan aja dulu ya. Karena sama ibaratnya kalau kita kerja ya, kalau kita kerja di bawah tekanan, di bawah target, itu kan nggak enak ya kan ya. Jadi ibaratnya itu kalian nggak usah target diri kalian ya, yang penting kalian melakukan doa, baca Al-Quran, zikir sebanyak-banyaknya ya. Nanti tanpa kalian sadari pun nanti kalian pasti ya lama-lama nanti akan membaik sendiri teman-teman, harus percaya terus, yakin itu ya. Oke teman-temanku semuanya, sekian dulu ya video dari saya. Ingat sabar ya, sabar, semuanya proses, nggak ada yang langsung ya. Dan semoga tips yang saya sampaikan ini ya kalian bukan sekedar hanya kalian dengarkan, tapi kalian terapkan. Dan saya doakan juga
keadaan kalian juga bisa membaik, bisa sehat lagi, bisa normal lagi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di share ya teman-teman video saya ya, agar lebih banyak manfaatnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.